Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan Buah Batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Syafiq Akbar, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mang Wawan. Boleh Mang, kita perkenalan dulu kepada teman-teman semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya nama asli Wawan Rusmawan. Ini izin buka masker ya? Boleh Mang, kita buka masker aja biar lebih enak ngobrol. Betul. Nama Wawan Rusmawan. Dari orang tua namanya itu, lahir 11 Desember 1977. Jadi sudah hampir 44 tahun ya usia saya, dan lahir di Majalengka, dibesarkan di Majalengka, 96 di Bandung. Beraktivitas di Bandung, kuliah di Bandung, sampai alhamdulillah berumah tangga juga di Bandung. Jadi sudah jadi orang Bandung gitu ya. Okay. Insya Allah. Berarti biasa dipanggil, kita bisa panggil Mang Wawan. Mang Wawan. Ya? Betul. Oke. Oh ya nih Mang Wawan, kali ini kita akan membahas tentang TKSK nih. Nah, sebelumnya apa sih Kang TKSK itu? Jadi TKSK itu singkatan sebetulnya ya. Jadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Yang dalam hal ini adalah dari Dirjen Kementerian Sosial, dalam hal ini Dirjen Pemberdayaan, itu dulu 2009 baru melalui SK-nya ada rekrutmen tentang TKSK. Jadi TKSK itu adalah seseorang, perorangan yang ditunjuk atau diangkat oleh kecamatan untuk menjadi bahasanya relawan sosial. Relawan sosial. Jadi ada di bawah Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi dan dinas sosial kota kabupaten. Jadi kami, saya ya, perorangan di satu kecamatan itu ada satu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berdomisili atau wilayah kerjanya cakupannya adalah kecamatan. Yang diantaranya dari 2009 dimulai direkrut kurang lebih 5.200-an ya. Nah, itu kami berkiprah melayani masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Oke, berarti TKSK itu adalah salah satu bagian dari sosial di Indonesia gitu ya. Betul. Terutama kalau TKSK itu berarti di kecamatan tingkatnya. Betul. Oke, baik. Oh ya nih Mang Wawan, apa sih program kerja TKSK Kecamatan Buah Batu? Kebetulan TKSK Mang Wawan itu di Buah Batu, betul ya? Betul, ya. Jadi untuk program kerja itu, untuk Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan itu, terutama di semua TKSK, itu mengikuti program arahan dari Kementerian Sosial. Yang diantaranya yang disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota Kabupaten, diantaranya program-program yang terakhir ini adalah bagaimana caranya TKSK itu bisa mengkoordinasikan program utama dalam pandemi ini untuk mensejahterakan masyarakat, baik itu memang oleh sendiri atau berkolaborasi dengan PSKS. Nah, apa itu PSKS? Potensi sumber kesejahteraan sosial yang lainnya gitu. Jadi TKSK itu merupakan PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial, yang diantaranya adalah ada Karang Taruna. Salah satunya Karang Taruna, terus ada Tagana, ada PKH, dan banyak sekali itu PSKS. Jadi program utamanya kami di 2022 ini bagaimana pemberdayaan dan rehabilitasi sosial yang ada di kecamatan. Kalau di Buah Batu ini terutama untuk menyelesaikan permasalahan alur bantuan sosial yang sampai ke masyarakat. Di antaranya yang sudah booming ini yang se-Indonesia itu adalah bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial pangan yang setiap bulannya itu selalu ada, yang nilainya 200.000 yang mereka dapatkan warga itu ke KPM atau
keluarga penerima manfaat itu mendapatkan sembako. Ada beras, ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, dan ada kacang-kacangan serta ada sayur-sayurannya. Di antara program unggulannya adalah bagaimana caranya si KPM ini yang notabene sekarang sedang validasi data untuk menerima manfaat segera, dan bagaimana caranya yang mungkin ada kendala, itu yang program utamanya. Pemetaan yang paling utama, baik pemetaan PSKS maupun penerima manfaat. Terutama PSKS ini bagaimana kita petakan adanya Karang Taruna, dunia usaha, dan lain-lain untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan Buah Batu ini bisa terselenggara dengan baik gitu. Oke. Itu diantaranya. Oke. Kalau misalnya ngomong-ngomong nih Kang, fungsi utamanya gitu dari poin-poin yang tadi kita udah bahas, itu fungsi utama TKSK tuh apa nih? Sebetulnya fungsi utamanya dari tugas tupoksinya ya. Tugasnya memang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, membantu Kementerian Sosial di mana kami ada di Kota Bandung, membantu Dinas Sosial Kota Bandung untuk penyelenggaraan sosial, ya tadi diantaranya adalah pemberdayaan terhadap PSKS dan bagaimana mesejahterakan mereka yang penerima manfaat. Terus fungsinya sebetulnya kami itu sebagai koordinator, fasilitator, dan administrator, dan melalui pendampingan. Jadi kami itu TKSK itu adalah sebagai pendamping sosial yang ada di kecamatan. Setelah ada katakanlah permasalahan sosial, dikoordinasikan dulu, terus kita fasilitasi. Setelah difasilitasi pasti kita administrasikan, ditulis, dan didampingi bagaimana permasalahan sosial yang ada di Kecamatan Buah Batu ini terselesaikan. Seperti itu TKSK. Baik. Oh ya nih Mang Wawan, apa aja sih permasalahan sosial yang kebetulan ada di Kecamatan Buah Batu gitu? Ya, sebetulnya di Kecamatan Buah Batu itu sama dengan di kecamatan-kecamatan yang lain atau di kota-kota besar terutama. Ya, terutama di Kecamatan Buah Batu itu yang kerap kali kami hadapi itu, atau saya sendiri itu adalah tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan yang notabene adalah tujuan utama kami, pendampingan terhadap orang yang prasejahtera, kalau bahasa sekarang ya, bukan miskin tapi prasejahtera, betul. Terus bagaimana pendampingan terhadap mereka yang orang dalam gangguan jiwa, itu diantaranya yang sering kerap di Kecamatan Buah Batu ini. Dan bagaimana caranya mereka yang turun ke jalan, ya pengemis, pengamen yang ada ya sekitar wilayah Buah Batu itu di Samsat ya. Samsat, Kerpur itu wilayah kami, wilayah kerja kami yang selalu menjadi sorotan kami untuk ya permasalahan ini perlu melibatkan dinas terkait, dan selalu muncul, selalu ada di Samsat itu tidak clear 100% gitu. Itu diantaranya permasalahan-permasalahan di Kecamatan Buah Batu. Selain dari mungkin kita juga perlu pendampingan mereka yang ya warga prasejahtera, rumahnya perlu diperbaiki melalui Rutilahu, walaupun memang bukan ranah Kementerian Sosial sekarang ya, ada di dinas yang lain gitu. Itu diantaranya. Oke, nah Kang, kan tadi udah ada permasalahan sosialnya nih. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan sosial yang ada di Kecamatan Buah Batu tersebut gitu Kang? Kami selalu berkoordinasi dan kolaborasi bagaimana permasalahan-permasalahan sosial ini yang ada di Kecamatan Buah Batu sehingga bisa terselesaikan dengan ya bahasa ininya kita harus cerdas gitu ya. Kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, insya Allah jadi ibadah gitu ya. Jadi kami selalu koordinasi dan kolaborasi bagaimana permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kecamatan Buah Batu itu, sehingga di Kecamatan Buah Batu itu permasalahan sedikit apapun bisa terselesaikan gitu Kang. Oke, baik.
Ini Mang, ngomong-ngomong permasalahan sosial yang paling banyak di Kecamatan Buah Batu tuh yang kayak gimana sih Kang? Apakah ODGJ atau masyarakat prasejahtera tadi atau gimana Kang? Dua ya. Tadi tiga sebetulnya itu permasalahan yang utama atau yang sering muncul, kerap muncul. Yang diantaranya adalah bagaimana cara menghadapi menyelesaikan yang keluarga prasejahtera. Yang kedua adalah mereka katanya sih menurut informasi bahwa di Kecamatan Buah Batu itu termasuk banyak yang orang dalam gangguan jiwa. Bahkan mungkin rankingnya mungkin apakah nomor 2 atau nomor berapa di Kota Bandung. Yang jelas ODGJ-nya ini yang baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Artinya yang dilaporkan oleh warga atau yang disembunyikan oleh keluarganya. Gitu. Oh, ada juga. Ya tapi kami juga secara persuasif kepada keluarganya untuk diobati. Nah setelah sehat jasmaninya, maka rohaninya atau gangguan jiwanya itu kita coba sedikit demi sedikit untuk didampingi untuk menuju kesembuhan gitu ya. Gitu diantaranya. Jadi itulah 3 permasalahan termasuk permasalahan orang terlantar yang ada di Samsat itu, pengemis, pengamen itu juga permasalahan sosial bagi kami gitu ya di Kecamatan Buah Batu. Oke, baik. Oh ya, Mang, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang TKSK gitu? Ya, sebetulnya TKS itu kan pekerja sosialnya. Jadi tantangan terberatnya ya sebetulnya kalau menurut saya itu ya tidak adalah tantangan terberat sebetulnya ya. Hanya yang jelas kalau sudah menemukan permasalahan yang sudah rumit, misal contoh gitu ya, kita ada orang terlantar di kecamatan kita. Nah itu memang kami selalu koordinasikan dan sebagainya, tapi ada kalanya ketika kita mengkoordinasikan itu ada hal-hal yang kurang responsif gitu ya, atau kita penanganan ODGJ itu berjam-jam di rumah sakit jiwa Cisarua, jadi tidak cepat ditangani gitu ya. Itu memang tantangannya, kita harus tetap semangat gitu ya, terus kendala-kendala apapun ya kita hadapi dengan dengan ikhlas, dengan sekuat tenaga semampu kami sebagai TKSK. Dan kalau kami tidak mampu, kami pun banyak rekan-rekan ada dengan dinas juga kita selalu koordinasi, sehingga kendala-kendala tersebut insya Allah kita hadapi bersama. Gitu. Berarti saling support juga ya. Betul. Oke. Oh ya nih Mang Wawan, ada nggak sih bantuan yang dari pemerintah gitu untuk masyarakat yang tergolong tadi? Ya, yang reguler, yang umum bukan biasanya ya, dari Kementerian Sosial itu yang dulunya adalah Raskin, terus ke sini adalah BPNT ya, bantuan pangan non tunai, terus bantuan sosial pangan itu juga itu namanya. Yang jelas pemerintah, Kementerian Sosial sudah tersampaikan di Kecamatan Buah Batu kepada masyarakatnya, kepada warganya. Di samping kemarin juga ada PPKM ya, bantuan sosial tunai juga ya melalui Posgiro. Kalau BPNT ini kan melalui agen-agen BNI dan Ewarung gitu ya, yang notabene sudah berjalan bertahun-tahun. Dan bantuan-bantuan lain diantaranya ada juga untuk disabilitas, untuk warga Kecamatan Buah Batu, dan bantuan-bantuan lain untuk yang tadi penanganan orang dalam gangguan jiwa itu sudah ada yang sudah tersampaikan kepada warga kami Kecamatan Buah Batu, di Buah Batu itu. Oke, alhamdulillah berarti bantuannya sudah banyak yang langsung turun ke masyarakat langsung. Betul, gitu. Betul. Oke, baik. Ayo Mang, ada berapa banyak sih penerima bantuan dari pemerintah di Kecamatan Buah Batu ini? Di Kecamatan Buah Batu, kalau penerima manfaat yang tiap bulannya bergulir tentang BSP atau bantuan sosial pangan,
itu hampir kurang lebih 3.500 kepala keluarga. Ya, di samping ada yang keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai itu kurang lebih ada hampir ribuan yang terkena dampak pandemi ini, gitu ya. Di COVID dari mulai 2020, 2021 itu kurang lebih ya antara 4.000 ya, 3.000 sampai 4.000 lah sama ya. Hanya berbeda keluarga antara bantuan sosial tunai dengan bantuan pangan tadi, bantuan sosial pangan. Kurang lebih seperti itu. Dan banyak lagi yang penerima manfaat disabilitas yang mungkin jumlahnya bisa per kelurahan itu ada sampai yang dapat kursi roda, ada krek atau tongkat ya, atau ada lagi penerima manfaat disabilitas yang lainnya yang notabene di tahun-tahun yang lalu selama saya jadi TKSK ya, penerima pendengaran untuk bantuan pendengaran ya. Ada seperti itu. Oke. Oh ya, Mang, ngomong-ngomong nih, kan banyak mungkin penonton di rumah yang bingung gitu gimana caranya mendapat bantuan sosial tersebut gitu. Nah, untuk mendapatkan bantuan sosial pangan terutama ya, atau BPNT itu biasanya melalui Muskel. Jadi RT RW ataupun siapapun atau pribadinya sendiri bisa mengajukan ke kelurahan untuk menjadi warga masuk ke dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS, setelah masuk DTKS kita tunggu data tersebut dari Kementerian Sosial untuk menjadi penerima manfaat. Dan adapun untuk bantuan sosial yang lainnya bisa melalui katanya Bu Menteri nanti mencanangkan bisa ada aplikasinya. Aplikasinya katanya ke Ibu Menteri itu ya nanti ya. Apakah sudah launching atau belum? Nanti warga bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial. Oke, semoga juga masyarakat luas bisa lebih mudah mendapatkan bantuan Amin. tersebut ya. Ya, betul. Oke. Oh ya nih Mang Wawan, selain bantuan dari pemerintah ada nggak bantuan dari CSR di Kecamatan Buah Batu? Ya, CSR itu sebetulnya ya kalau ke masyarakat itu sering dengar bahwa ini adalah CSR dari perusahaan A, B, C, D, dan terutama kalau TKSK ini ranahnya CSR-nya bukan ke infrastruktur tapi ke kesejahteraan sosial, yang diantaranya pernah dari beberapa yayasan untuk menyalurkan CSR-nya dari luar negeri ataupun dari dalam negeri itu sudah tersampaikan ke warga. Diantaranya adalah yayasan saya lupa lagi nih yayasannya yang ada di Margasari itu kerap kali menyampaikan kursi roda, tongkat, sembako gitu ya. Itu banyak dari CSR. Ada perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak melalui TKSK, yang kami juga mendapatkan ya informasi bahwa perusahaan A membagikan sembako sebagai CSR-nya ke masyarakat kami secara langsung ya begitu. Oke. Oh ya Mang, apabila ada permasalahan sosial di Kecamatan Buah Batu itu para masyarakat semua ini bisa menghubungi kemana nih Mang? Nah, bisa sebetulnya kalau mau berjenjang mungkin RT RW langsung bisa kelurahan ada kasih kesosnya, atau bisa melalui saya langsung. Bahkan kalau ada permasalahan sosial di Kecamatan Buah Batu itu ya kerap kali yang dihubungi itu saya gitu. Oke, langsung ke saya gitu. Biasanya ini ada ODGJ bahasa Sundanya luntang lantung gitu ya. Ada di Margahayu Raya misalnya. Itu biasanya ke TKSK Rancasari atau ke Buah Batu kalau di Margahayu Raya gitu ya. Terus kalau aduan-aduan dari masyarakat RT RW-nya juga sebelum ke kelurahan tuh ke saya dulu biasanya, atau bisa berjenjang sebetulnya.
masyarakat bisa menyampaikan ke RT RW-nya, atau ada juga pekerja sosial masyarakat atau namanya PSM. Itu juga salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial. Pekerja sosial masyarakat ada organisasinya. Oke. Betul. Oh ya nih Mang Wawan, ada nggak kejadian yang tidak terlupakan ketika bertugas menjadi relawan sosial di sini gitu kan? Ya, kalau tidak terlupakan caci maki ada ya. Ada yang kayak gitu? Caci maki. Pujian juga ada. Tapi yang paling saya terkesan gitu ya, menangani ODGJ yang ada di Jalan Ibrahim Aji atau terusan setelah Carrefour itu, saya bawa itu ngamuk gitu ya. Itu ngamuk sampai menggigit tangan saya itu. Sampai kena gigit. Gigitan betul. Digigit ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah tidak apa-apa lah ya. Maksudnya tidak sampai terluka dan sebagainya. Kita amankan dan kita pendampingan ya sampai selesai gitu. Itulah yang paling mengesankan gitu ya. Yang paling mengesankan bagaimana rasanya itu jam 11 menuju tengah malam. Menangani pasien ODGJ. Ya, pasien ODGJ, dan itu laporannya dari RT RW terus ke Pak Camat langsung ke saya, dan dengan Satpol PP dengan Karang Taruna Cijaura ikut membantu mengevakuasi dan pendampingan gitu. Itulah yang paling mengesankan sampai sekarang gitu ya. Walaupun memang yang lainnya juga banyak sih sebetulnya yang terkesan, terutama yang indah-indah banyak. Ini mah yang paling terkesannya itulah. Betul. Oh ya nih Mang Wawan, kan tadi setelah kita banyak cerita tentang TKSK ini, apa motivasi Kang Wawan bisa menjadi pekerja sosial seperti ini gitu? 2009 dulu ya ceritanya. Kami termotivasi sebetulnya ada perekrutan relawan sosial. Bahkan kami itu di Rindam 3 Siliwangi dididik dibina untuk menjadi relawan sosial. Layaknya sebagai seperti militer begitu ya. Dan motivasi saya memang tidak jauh untuk bermanfaat bagi manusia yang lain gitu ya. Intinya supaya pekerjaan sosial ini menjadi ibadah, saya niatkan ibadah gitu ya. Itu paling utamanya niat saya, motivasi saya untuk menjadi TKSK ini. Jadi kalau niatnya ibadah, insya Allah nanti pekerjaannya juga akan berpahala gitu ya. Amin. Ya, begitu. Oke. Oh ini Kang, terakhir pesan yang mau disampaikan sebagai penutup dari Mang Wawan ke penonton semuanya. Pesan terakhir dari TKSK Buah Batu Kota Bandung, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu terselenggaranya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan Buah Batu ini, sehingga permasalahan-permasalahan baik yang ringan maupun yang berat bisa terselesaikan. Terus yang kedua, apabila ada permasalahan-permasalahan sosial di Kecamatan Buah Batu, silahkan hubungi saya dengan nanti nomor handphonenya bisa dicatat gitu ya. Nanti di bawah ada. Dan jangan sungkan-sungkan, insya Allah ketika saya bisa membantu dan menyelesaikan permasalahan sosial Kecamatan Buah Batu dengan semampu saya, dan saya akan koordinasikan, insya Allah kami akan selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Buah Batu. Dan marilah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu sebagai pesan saya. Dan sekali lagi, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kecamatan Buah Batu ini. Terima kasih. Oke. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Mang Wawan karena telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing kepada penonton semua. Semoga semakin semangat terus untuk menjadi pekerja sosial. Terima kasih. Saya Syafiq Akbar, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.